pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya nih? Baik, Bu. Baik ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa. Apakah ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan absen anak-anak terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu sebut bisa langsung angkat tangan terus bilang hadir ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama ada Karisa Leviana. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Yang kedua ada Novita Liana. Sepertinya nggak hadir ya. Oke. Nah, sekarang Ibu punya video nih, lagu untuk anak-anak. Nanti Ibu setel videonya, nanti anak-anak tonton dulu ya. Baik, Bu. Bentar ya. Tonton ya. Oke. Nah anak-anak, tadi udah nonton videonya kan? Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang tadi anak-anak udah tonton nih? Video tentang apa nih? Ciptaan Tuhan, Bu. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan tadi ada apa aja? Hewan, Hewan, tumbuhan, tumbuhan, manusia. manusia, dan alam semesta lah ya. Ya, nah sekarang Ibu punya bacaan nih untuk anak-anak. Oke. Ini Ibu berikan. Judulnya itu Hutanku ya. Ya, Bu. Oke. Ibu minta dong satu perwakilan untuk bacain. Saya, Bu. Oke, silakan. Hutanku. Hutan memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari untuk kehidupan sampai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hutan merupakan apa yang kita sebut paru-paru dunia. Dari hutan, kita bisa mendapat kadar oksigen yang luar biasa besarnya. Tanpa oksigen, kita tidak bisa bernafas tentunya. Hutan juga merupakan bahan dasar pembangunan. Tanpa kayu yang berada di dalam hutan, kita tidak mungkin mengenal apa yang bernama bangunan bertingkat. Hutan juga merupakan sebuah ekosistem yang sangat besar. Tanpa ada hutan, 1/3 populasi hewan sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Nah, ceritanya tadi tentang apa ya? Tentang hutan, Bu. Tentang hutan. Hutan tuh sangat penting atau tidak? Penting, Bu. Punya manfaat atau tidak? Punya Manfaatnya apa aja? paru-paru dunia, Bu. Paru-paru dunia. Terus Kayu. Kayunya diapain? Bisa buat bangunan bertingkat. Ya, bisa untuk pembangunan. Dan juga hutan itu untuk ekosistem alam semesta ya anak-anak. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar. Kita akan mempelajari tema 3, yaitu tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan.
Nah, mata pelajaran yang kita pelajari yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada IPS. Di bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang cara untuk memberi kesimpulan. Kemudian di IPA kita akan belajar tentang melestarikan hewan di lingkungan setempat, dan di IPS kita akan mempelajari tentang perbedaan politik di dua negara ASEAN. Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang bisa dilihat di bukunya masing-masing itu ada 2 gambar. Betul? Betul, Bu. Betul. Nah, itu ada gambar apa? Hutan, Hutan dan kota. kota. Nah, di bawah gambar tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ibu beri waktu anak-anak untuk menjawab sekitar 15 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, nah sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan. Oke? Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, Bu. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Oke, Bu. Oke, di pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Kadar oksigen berkurang. Kadar oksigen berkurang, apalagi Habitat hewan rusak. habitat hewan rusak. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup. Ekosistemnya rusak, hewan-hewannya juga nggak punya tempat tinggal ya. Iya, Bu. Oke, nah yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Mati, Bu. Mati. Terus Hewan buasnya datang ke kota. datang ke kota. Kalau datang ke kota berarti hewan tersebut juga merugikan manusia ya. Iya, Bu. Oke, nah pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal ya, akibatnya banyak hewan-hewan mati Ya. karena nggak punya tempat tinggal, nggak ada makanan juga kan. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen. Kemudian lagi Tidak ada pohon. tidak ada pohon, akibatnya air tidak bisa menyerap. Terus juga kita tidak bisa membangun pembangunan yang menggunakan kayu, dan masih banyak lagi. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas tentang hutan yang dijadikan perkotaan, banyak menimbulkan kerugian terhadap manusia dan ekosistem lainnya. Nah, Ibu pengen bertanya nih, terus gimana cara kita untuk mempertahankan hutan agar nantinya tidak merugikan ekosistem yang ada? Ada yang tahu? Menanam pohon, Bu. Menanam pohon, kemudian Merawat tumbuhan. merawat tumbuhan. Ada lagi? Cukup. Cukup ya. Artinya kita harus menjaga hutan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Terus juga tadi benar merawat tumbuhan, menanam tumbuhan agar banyak pohon tumbuh dan menjadi paru-paru dunia. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi, tugasnya itu adalah sebutkan salah satu hewan yang menjadi ciri khas di tempat sekitar anak-anak. Kemudian nanti sebutkan apa penyebab kelangkaannya, kemudian bagaimana kita cara melestarikannya. Oke? Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Oke, udah semuanya? Udah, Bu. Udah. Nah, sekarang Ibu pengen bertanya nih ke salah satu anak. Karisa, boleh nih, apa nih hewan yang menjadi ciri khas di tempat tinggalmu? Badak, Bu. Badak bercula satu ya? Iya, Bu. Oke, apakah badak bercula satu itu langka di tempatmu? Langka, Bu. Langka, kenapa bisa langka? Culanya dibuat koleksi, Bu. Oh iya, karena culanya itu mahal ya, jadi Ya. dikoleksi. Terus bagaimana caranya agar badak bercula satu itu tidak punah? Tidak boleh diburu. Tidak boleh diburu. Kemudian Dikembangbiakan. dikembangbiakan, betul ya. Jadi tidak boleh diburu, kan sekarang banyak banget memburu hewan kan, itu tidak diperbolehkan. Oke, nah Ibu akan memberikan PR kepada anak-anak
untuk melanjutkan, tadi kan ibu sudah minta untuk menuliskan apa penyebab kelangkaan dan bagaimana cara agar tidak musnah. Nah, sekarang kita perinci lagi. Jadi anak-anak nanti menuliskan apa hewannya, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di buku. Itu ada di halaman 114. Itu nanti anak-anak tuliskan ciri-ciri khususnya, kemudian habitat aslinya, manfaat hewan tersebut, terus jumlah populasinya, kemudian ada penyebab kelangkaannya, langkah-langkah untuk melindungi hewan tersebut, dan juga untuk melindungi kelestariannya. Oke? Nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi ibu beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke? Oke, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita lanjut ke literasi lagi. Jadi ibu punya bacaan nih. Ibu punya bacaan. Nah, ini judulnya adalah Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Ibu minta dong perwakilan untuk membacakan bacaan tersebut. Saya, Bu. Oke, silakan. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Oke, terima kasih. Nah, ada yang tahu isinya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Isinya itu tentang apa aja? Membicarakan apa aja itu? Keunikan hewan di setiap pulau, Bu. Keunikan hewan di setiap pulau. Kemudian, Hewan-hewan tersebut terancam punah karena jumlah penduduk yang bertambah banyak yang mengakibatkan habitat para hewan terancam. Oke, nah sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan kesimpulan yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Kan tadi ada banyak kalimat ya di situ ya, banyak kalimat. Nah, ibu minta anak-anak untuk membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Kemudian nanti ibu minta untuk membacakan apa kesimpulan yang telah anak-anak buat. Oke? Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan. Oke, ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Sekarang ibu minta salah satu anak untuk membacakan apa kesimpulan yang telah dibuat. Saya, Bu. Oke, silakan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak hewan yang unik. Namun, hewan-hewan itu terancam punah karena bertambah banyaknya populasi penduduk yang mengakibatkan habitat para hewan terancam. Maka dari itu, Indonesia memiliki banyak taman nasional untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ya, benar. Terima kasih telah Sama, Bu. menjawab. Jadi kesimpulannya itu tadi sudah disebutkan ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Nah, setiap pulaunya memiliki hewan yang unik yang menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Nah, karena itu harus dilestarikan. Oke, tadi sudah benar kesimpulannya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan kembali untuk membaca bacaan nih. Kita akan masuk
Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Ada berapa negara ASEAN sih? 10, Bu. 10 apa aja? Indonesia, Malaysia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Kamboja. Pinter ya. Jadi ada 10 negara ASEAN dan sudah disebutkan oleh anak-anak tadi. Nah, pemerintahan di negara-negara ASEAN itu sama semua atau ada yang berbeda nih? Ada yang berbeda, Bu. Ada yang berbeda, apa aja tuh yang berbeda? Yang berbentuk republik Dan kerajaan. Yang berbentuk kerajaan ada apa aja? Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam. dan Brunei Darussalam. Nah, sisanya berarti republik. Oke. Nah, tadi ada yang persamaannya nih, persamaan di sektor perekonomian. Nah, itu tentang apa nih? Mata pencaharian, Mata pencahariannya yaitu bercocok tanam. Itu persamaan di sektor perekonomian industri Asia Tenggara. Nah, tugas terakhir anak-anak adalah mengerjakan diagram Venn yang ada di bawah ini. Jadi Ibu akan memberikan LKPD-nya itu tentang diagram Venn. Jadi di diagram Venn itu anak-anak menuliskan ada 2 negara. Jadi anak-anak menuliskan 2 perbedaan politik di 2 negara ASEAN. Jadi anak-anak boleh memilih mau negara Indonesia, Singapura, atau Filipina, Malaysia, terserah anak-anak. Jadi 2 negara. Kemudian dituliskan di dalam diagram Venn itu apa perbedaan yang ada di masing-masing negara. Oke? Oke, Bu. Oke. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, Bu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu mau dong minta salah satu anak untuk membacakan hasilnya. Saya, Bu. Oke, boleh nih, silakan. Perbedaan Indonesia dan Malaysia. Indonesia bentuk negaranya republik dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan Malaysia bentuk negaranya kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Oke, benar sekali. Terima kasih. Nah, ada yang ini enggak? Kalau yang persamaan negara mana sama mana? Indonesia dan Singapura. Oke, persamaan ada di mana? Bentuk negaranya republik. Bentuk negara republik. Tapi di Indonesia sama Singapura itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Jadi perbedaannya itu ada di kalau Indonesia dan Singapura itu sama-sama berbentuk republik. Hanya bedanya kalau di Indonesia itu dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Sedangkan di Singapura itu dipimpin oleh kepala negaranya itu presiden, tapi juga ada kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Seperti itu anak-anak. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, nah sampai di sini nih Ibu ingin bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua ya? Oke. Berarti sampai sini sudah jelas semua ya? Jelas, Bu. Berarti, nah sekarang kita tarik kesimpulannya bersama-sama nih. Apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Tentang hutan, Bu. Hutan, kemudian Melindungi hewan dan tumbuhan. melindungi hewan dan tumbuhan, Mempelajari negara ASEAN. mempelajari negara ASEAN, kemudian Sudah, Bu. jadi benar tadi kata anak-anak semuanya, kita udah belajar tentang bagaimana cara melestarikan hewan di lingkungan setempat kita agar tidak punah dan juga merawat
hutan kita ya. Iya. Kemudian kita juga belajar tentang menarik kesimpulan dari suatu bacaan. Dan yang terakhir, tadi kita belajar tentang perbedaan politik di dua negara ASEAN. Seperti itu anak-anak. Nah sekarang kita akan berefleksi nih. Ibu ingin bertanya nih, apa yang udah anak-anak dapat nih selama pembelajaran? Perbedaan dan persamaan dua negara ASEAN. Ya, kemudian? Kita harus melindungi hewan dan tumbuhan. Ya, kemudian? Kita harus merawat hutan. Ya, ada lagi? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kemudian apakah hari ini anak-anak merasa senang atau suntuk atau sedih? Tenang, Bu. Senang ya karena bisa belajar. Nah, oke. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, dari 3 mata pelajaran yang kita pelajari, apa nih mata pelajaran yang anak-anak senangi? IPA, Bu, IPA. IPA. Kenapa IPA? Tentang merawat hewan dan tumbuhan. Ya, ada lagi? Sudah, Bu. Udah ya. Berarti karena melestarikan hewan dan tumbuhan jadi merasa senang ya. Ya, Bu. Oke, nah kedepannya nih anak-anak harus bagaimana nih dengan lingkungan kita nih Harus dirawat dan dijaga agar tidak punah. tidak punah. Kita harus menjaga, merawat dan melestarikan agar tidak punah, ekosistemnya juga baik, tidak ada globalisasi. Oke? Oke, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Ya, Bu. Oke, jangan lupa PR dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke, Bu. Oke. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Adakah yang bersedia untuk memimpin? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, terima kasih.